Mari kita mulai sesi ini. Sudah kelihatan screen saya? Bismillahirrahmanirrahim. Udaba wa akharun bil mahjar. Kita lihat sastrawan-sastrawan di kelompok mahjar ini, selain yang kita kenal misalnya ada Gibran, ada Mikhail Nuaimah, atau siapa lagi, Ilya Bumadi, misalnya yang sering disebut kalau mengomongkan adab mahjar. Urifa al-mahjaru ada irrabitu al-qalamiyah fil shimal wal usba al-andalusiyah fil janub adatan akhar minal udaba wasyu'ara. Jadi mahjar itu sebenarnya selain anggota yang tergabung di dalam ar-rabithah al-qalamiyah wal usba al-andalusiyah, itu ada sejumlah penyair, sejumlah sastrawan yang lain. Bainahum ghairu qalilin min ashabi syahrah al-aridah bil adab al-mahjari id annahum ashamu fihi ishaman da atharin ba'idin wa kana lahum mu'allafatun wa dawawina syi'riyatun. Ya. Di antara mereka tidak sedikit tokoh-tokoh atau orang-orang yang terkenal di dalam sastra mahjar. Id annahum, karena mereka ashamu telah berkontribusi, ya, benar-benar berkontribusi dan memiliki atharin ba'id, pengaruh yang jauh terhadap perkembangan sastra Arab modern. Begitu juga mereka memiliki mu'allafat, karya-karya dan antologi-antologi puisi. Wa hunaka fi shimal, di mahjar utara tersebut misalnya nama Amin Ar-Raihani wa Na'mah Al-Hajj wa Mas'ud Samaha wa As'ad Rustum wa qad takalamna anhum wa an adabihim fil qism tsani min hadzal kitab. Ini ada bab tersendiri di kitabnya Isa Na'uri ini. Teman-teman tinggal download aja PDF-nya kalau mau lengkap, satu buku ya, satu kitab. Wa hunaka ad-Duktur Philip Hitti. Kalau belum pernah baca, nggak pernah wawasan tentang sejarah sastra Arab, ini bisa saja tidak bacanya tidak Philip Hitti, tapi Fayalibu Hatta. Ini nama orang ya, orientalis, ya, al-mu'arrikh wal adib al-arabi asyair, seorang sejarawan dan sastrawan Arab yang terkenal. Alladzi khadama al-arab tarikhahum khidmatin azimatan. Dia mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari sejarah bangsa Arab. Termasuk di situ sastranya. Bi muhadaratihi al-katsirati wa muallafatihi wa 'alal akhas bi kitabi an-nafis. Dia punya karya masterpiece tentang sejarah bangsa Arab, diberi judul Tarikhul Arab, atau buku aslinya itu The History of Arab. Teman-teman juga bisa download PDF-nya. Ini buku yang sudah sangat lama, jika kalau download PDF-nya itu sudah buram itu, kebanyakan file-file PDF-nya. Buku ini ya, sejarah bangsa Arab alladzi sahhaha lil gharbiyin ma rasakha fi adanihim tawilan min su'i fahmin lil Arab wa tarikhihim at-tawil. Buku inilah lalu yang bisa membenarkan, meluruskan pemahaman orang-orang Barat tentang bangsa Arab yang sebelumnya tidak bagus pemahamannya. Ya. Waqad wada'a bil Injiliziyah mutawalan wa mukhtasaran summa turjima ilal Arabiyyah.
buku ini ada edisi ringkes, ada edisi lengkap atau edisi panjangnya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Waqad kana Dr. Hitti Raisud Dairah Asy-Syarqiyah fi Jami'ah Bronston muddah tawilah kana fiha daiman mufakharatan min mafakhiral ummah al-arabiyah. Jabatan Philip K. Hitti ini di Latinnya biasanya ada Philip K. Hitti. Gitu. Dia sebagai ketua studi timur ya, yang ada di Universitas Bronston, yang lalu universitas ini menjadi kebanggaan orang-orang Arab. Ya karena ada studi tentang Arab yang cukup lumayan. Washtahara fi shimal kadzalika asy-syair Amin Masyrik wa huwa syairun raqiqil ibarah jamilul khayal walau qasaid ghinaiyah. Ada nama lain selain Amin Arfin juga Amin Al-Masyrik, Amin Masyrik ya. Seorang penyair yang lembut ungkapannya, penuturannya, indah imajinasinya. Dia memiliki banyak puisi dan maqalat nasriyah, makalah-makalah yang dalam bentuk prosa. Fi suhufil mahjar yang diterbitkan di media kelompok mahjar. Wa min qasaidihi al-jamilah qasidatun bi unwan al-qaisarah. Salah satu kasidahnya, salah satu puisinya adalah al-qaisarah. Wa qasaidu iddatin minal hanin minal waton. Puisi-puisi lain tentang kerinduan terhadap negara. Wa qasidah qalaha fil muja'ah allati asobat Lubnan ibban al-harb al-alamiyah. Dan puisi tentang penderitaan atau ini kelaparan ya, spesifiknya kelaparan yang dilanda oleh Lebanon pada saat Perang Dunia Pertama. Di antara petikan puisinya ini khuliqar radda lid-dha'fi la tujti ad-dha'ifa tadarru'atu. Kehormatan itu diciptakan lid-dha'fi, untuk melemahkan. Jadi kalau urusan perang biasanya yang terhormat itu yang kuat, yang lebih berdaya gitu kira-kira. La tujti dha'ifa tadarru'atu, padahal atau la tujti tadarru'atu ad-dha'ifa. Nah, tadarru' ketundukan. Ketundukan itu tidak mengangkat, tidak memuliakan ad-dha'ifa, orang yang lemah. Ya namanya perang kan konsepnya memang kan menguasai yang kuat menguasai yang lemah gitu kan. Sehingga mau setunduk apapun ya, perang itu ya tetap nanti akan dilemahkan. Man laisa yahmihil husamu falaisa tahmihis sholatu. Siapapun yang tidak diselamatkan, tidak dilindungi oleh al-husam itu ya kearifan, kebijaksanaan, maka sholat pun ya, tidak akan melindunginya. Ini menyangkut peribadahan ya. Karena ya kalau dikaitkan barangkali amal yang mula-mula akan dihisab itu sholat. Ya, menurut siapa? Menurut Amin Masyrik di sini sholatnya bagus, tetapi kalau tidak diiringi dengan perangai, dengan perilaku yang bagus, ini tampaknya sholat juga tidak bisa menyelamatkan seseorang. Waqat tuwfiya Amin ba'da'an sodamat usayyaratun fi madinatin New York. Amin Masyrik ini meninggal dalam kecelakaan di New York. Famatat ma'ahu tilka syairiyah al-jamilah allati kanat tajawwada bi atyabi syi'ri wa araqqihi. Keindahan puisinya, keindahan kepenyairannya itu meninggal, mati bersama kematiannya. Wa kana hunaka aidon
Habib Ibrahim. Orang ketiga yang juga dicatat dalam sastrawan Mahjar itu adalah Habib Ibrahim. Ini adalah katibuhu, sekretarisnya Amin Masyrik tadi. Wa min qaryati Yabrud fi Suriah wa kana minal udaba al-barizina fin nasr. Ini sastrawan yang lebih lebih memilih prosa daripada puisi untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaannya. Waqad arada qabla wafatihi al-Aquf ala wad'i kitab fil adab al-Majari bil ishtirak ma'abdil Masih Haddad. Proses dia berkarya ini dilalui dengan banyak berdiam diri. Ya kalau kita mungkin semacam uzlah, mojok gitu, beriktikaf kalau di masjidnya, di dalam menulis karya sastra Mahjar itu dengan dibersamai bil ishtirak ma Abdul Masih Haddad, ditemani oleh Abdul Masih Haddad. Tungsharu fusuluhu awalan fa awalan fi jarita as-sa'i. Karya Habib Ibrahim ini secara bab per bab. Ini biasanya ada edisi nyambung ya, edisi bersambung gitu. Itu diterbitkan di Quran As-Sa'ih. Walakin al-maniyah ajalathu qabla ayunshir al-fasl al-awal min dzalikal kitab. Tetapi dia tidak Habib Ibrahim ya tidak bisa menyaksikan karya-karyanya secara semua karena dia pada awal-awal penerbitan itu sudah menerima ajal alias juga sudah meninggal. Wa kana qad nasyara adatan min al-alafat al-adabiyah bil lughah al-injiliyah. Karya-karyanya banyak menggunakan bahasa Inggris. Wa hina ma'akifa nasib aridah ala jam'i diwanihi. Kemudian ketika nasib aridah, ini Mahjar Utara ya masih, ala jam'i diwanihi, ketika dia nasib aridah ini mengumpulkan antologinya yang lalu diberi judul Al-Arwah Al-Ha'irah wa taba'ahu, mengumpulkan dan menerbitkan. Kana Habib katibuhu huwallazi wada'a muqaddimatu. Habib lah yang memberi pengantar terhadap Al-Arwah Al-Ha'irah ini. Wa urifa al-Mahjar asy-Syimali kadzalika udaba'un wa syu'ara'un akharin. Nadhkuru min bainihim asy-syair Kaisar Wahid. Nama lain yang termasuk Mahjar Utara ada Kaisar Wahid, wa mu'allimun qadim, dia seorang guru. Tatalammadu alaihi asy-syairul Qurawi Rashid Salim Khuri. Ada penyair desa gitu sebutannya, yaitu Rashid Salim Khuri fi tufulati fi Lubnan, ketika masa kecilnya. Wa kana yungshiru al-katsira min syi'rihi fi suhufil Mahjar. Karya-karya Kaisar Wahid ini banyak dipublikasikan di media-media Mahjar. Wala siyama fi jarida as-Sa'ih, apalagi di koran as-Sa'ih. Ba'dana ikhtafa tawilan minal maidan adabi suma'ata ilaihi am 1953 ba'da ziyarati tilmidhihi asy-syair al-Qurawi lil wilayat al-Muttahidah. Sempat vakum Kaisar Wahid ini, ya, vakum dari dunia sastra, gitu. Kemudian kembali lagi menggeluti dunia sastra 1953 setelah dikunjungi oleh tadi murid kesayangannya Rashid Salim Khuri tadi ke Amerika. Wa minhum, di antara sastrawan Mahjar lagi, kadzalika Dr. Sulaiman Dawud wa wasyairun watoniyun ma'ruf. Sulaiman Dawud seorang penyair nasionalis yang terkenal, ya, muhtadamul ghirah ala qadaya watana. Dia banyak mencurahkan keinginannya
dalam puisinya ya tentang Qodoya Watoni, persoalan-persoalan negara Arab. Dalam ini ya Syria. Walahu fil watoniyah syi'run ghairu qalilin. Dia tentang nasionalisme ini memiliki puisi yang tidak sedikit. Wa iyakun qalilun nasri, sekalipun sedikit yang dipublikasikan fis suhuf, di media massa. Wa kana minhum aidan jalilul asaf wa huwa qalilul intaj ling sirafihi ila a'malihi at-tijariyah. Di antara mereka ada pula selain Sulaiman Daud ada juga Jalil Asaf, tetapi ini juga karyanya sedikit karena dia beralih ke pekerjaannya kepada tijariyah, apa namanya, perdagangan. Wala'ala minal insaf an usyira kadzalika ila ba'di ashabis suhuf al-mahjariyah hunak. Barangkali perlu juga ditunjukkan di sini sebagian pemilik ashabis suhuf al-mahjar, pemilik media yang ada di sastra mahjar itu. Mimman kana liaqlamihim fadlun kabirun, yaitu orang-orang yang penanya memiliki keutamaan besar di dalam khidmah, di dalam berkomitmen ke dalam bahasa dan sastra Arab. Wal khufat ala lughatidot, dan menjaga bahasa Arab. Lughatidot maksudnya ya bahasa Arab, karena bahasa yang punya huruf dot itu kayak hanya bahasa Arab. Aliyatal liwa, tingginya bendera, fitil katayar adna'iyah, di wilayah gua itu, wilayah pertumbuhan alias ya wilayah pengembangan. Wa min haula nadhkuru Nagum McGrizzle, muassisu jaridah Al-Huda. Di antara mereka ada Nagum McGrizzle, pendiri koran Al-Huda, Wasallu McGrizzle, wa Najib Tayyab, sahibu Mir'atul Gharb, pemilik koran Mir'atul Gharb, wa Raji Az-Zahir, sahibu jaridah Al-Bayan, pemilik koran Al-Bayan. Wa hunaka sahafiyun wa kutabun akharun, ada juga para jurnalis dan penulis-penulis yang lain, ashamu fi hadzal maidan al-jalil, yang berkontribusi di dalam bidang yang mulia ini, di samping sahibai as-samir was-sa'ih, di samping dua pemilik koran as-samir dan sa'ih, alladzaini kana min a'dha'i ar-rabithah al-qalamiyah, yang mana pemilik koran as-samir dan sa'ih ini merupakan anggota ar-rabithah al-qalamiyah, artinya termasuk mahjar utara. Amal mahjar al-janubi fanajidu fi ra'si qa'imati syu'ara fihi sya'iran syaban iltawa'uduhu aina ama yakunu syababu wa angdaruhu. Di samping itu di mahjar selatan ada seorang pemuka penyair yang muda, namanya adalah Huwa Fauzi Al-Ma'luf. Ini ada keluarga Al-Ma'luf yang memang mayoritas itu sastrawan, dan kebetulan juga pada imigrasi juga ke ini selatan, terutama ke Amerika Selatan. Waqad tufiya qabla an ta'arrafa al-Usbah al-Andalusia. Fauzi Ma'luf ini meninggal sebelum al-Usbah al-Andalusia, kelompok para sastrawan di selatan itu yang sebenarnya itu dalam satu sisi merupakan pesaing ar-Rabithah al-Qalamiyah, kelompok penyair Arab yang ada di utara, Amerika Utara. Wa najidu fihi, jadi Fauzi Al-Ma'luf ini meninggal sebelum Al-Usbah Al-Andalusia itu berdiri kokoh, artinya masih pada masa-masa perintisan, kira-kira gitu. Wa najidu fihi kadzalika, nama lain ada Ilyas Ta'mah alladzi badala ismahu fasara itta'a Abul Fadl Al-Walid. Nama aslinya Ilyas Ta'mah, tapi dia lebih dikenal, dipanggil dengan Abu Fadl Al-Walid. Wa Mahmud Syarif, wa Musa Karim, wa Maryana Ta'bul Fakhuri, wa Jod Syaidah,
Wasyaqiqain, dan dua saudara, Zaki Konsol wa Ilyas Konsol, wa Yusuf Sorimi wa Abdul Latif Al-Khusn wa Philip Lutfillah wa Nazih Salamah wa George Ka'di. Itu nama-nama yang ada di selatan. Wa kana hunaka kadzalika asyair Kaisar Al-Ma'luf. Ada penyair Kaisar Ma'luf alladzi ansha fi matla'i hadzal qarn nadwatan adabiyatan ta'aha Rawaqul Ma'ari. Nah, ini Kaisar Ma'luf sempat mendirikan satu kelompok, ya, satu perkumpulan penyair juga, penyair Arab yang dinamai dengan Rawaqul Ma'ari. Wa kana rifaquhu fi tilkan nadwa George Asaf, teman atau orang-orang yang terlibat di dalam pendirian Rawaqul Ma'ari. Ini ada George Asaf, Naum Labaki, Khalil Kasib, Yusuf Nasif Dohir, Faris Najm, Anis Bawakim, terus Ar-Rosi, ada Wati Farah, ada As'ad Basyarah, ada Istofan Ghalbuni, Wasiwahud, dan yang lain tuh. Waqat tarjama Kaisar Rubaiyatil Qiyam Syi'ran. Ini karya bahasa Persia, ya, Rubaiyatul Qiyam itu kayaknya Umar Khayyam. Diterjemahkan menjadi puisi, walau ke dalam bahasa Arab maksudnya. Walahu aksar min diwanin matbu, dia banyak antologi yang dicetak. Wa kana minal udaba al-ma'rufin bil Brazil, sastra-sastra yang terkenal di Brazil, ada nama Anton Anis Shakur min Hamas, dia kelahiran Hamas, salah satu provinsi di ini ya, Syria. Waqad hajara awalan ilal Argentin, dia berimigrasi pertama-tama ke Argentina, suma ila Rio de Janeiro, wa fil Brazil, Rio de Janeiro di Brazil, terus wa hunaka ansha'a jaritah wa ta'aha al-Mimas. Di Brazil dia mendirikan koran namanya Al-Mimas. Walakinnahu khasara, tetapi Anton Anis ini bangkrut, kira-kira gitu ya. Fihan nuqud qalilah allati kanat ladai. Dia tidak punya modal yang banyak, sehingga koran Al-Mimas ini gulung tikar. Fa'amila multaziman limaqsaf an-nati as-suri alumnya. Lalu dia menjadi pekerja reguler gitu kira-kira, atau pegawai tetap di kantin-kantinnya orang-orang Syria dan Lebanon, ya, an-nati as-suri al-Lubnani. Ini di kompleknya orang-orang Syria dan Lebanon. Fakana yuqaddimu at-ta'ama wa syarab, dia melayani makanan dan minuman liruwatin nadi, bagi ini para pendiri perkumpulan itu atau pendiri ya komplek lah kira-kira gitu. Ilaan iktasyafahu asyair Na'mah Qazan, hingga diketahui oleh penyair Na'mah Qazan bahwa Anton Anis Shakur ini fawajadalate mauhibatan adabiyatan juna. Diketahui dia punya potensi sastra, punya bakat sastra yang bagus gitu. Nah, tapi yang mengenawi ini Na'mah Qazan. Famadallahu yadal aun, maka ditolonglah si Anton Shakur tadi, Anis Anton Shakur. Terus waktu bi'alahu riwayatuhu, kemudian diterbitkanlah karya Anton itu, diberi judul Minal Lahdi ilal Mahdi. Waqad fa Anton Shakur fil Brazil, hingga meninggal Anton ini di Brazil. Wa mithla makana li Na'mah Qazan faddala ibrazu mauhibati Anton Shakur kadzalika kana faddala ala adibin akhar wa Mahmud Syarif. Sebagaimana yang dilakukan Na'mah Qazan kepada Anton Shakur tentang bakat tadi, dibantu lalu diterbit karyanya,
Ya. Nakmah Kozan juga melakukan itu kepada Mahmud Syarif. Adibun akhor sasaran yaitu Mahmud Syarif alladzi asyara ilaihi wa huwa al-adib al-mahjari al-wahid min abna'i Masr. Ini satu-satunya sastrawan Mesir yang bergabung di adab mahjar itu. Fi ma na'rif wa kana min taqdiri Mahmud Syarif li fadli Nakmah Kozan an wada'a qalamahu fi khidmati. Nah, kemudian karya atau aktivitas Mahmud Syarif ini berikutnya adalah menyanjung, mengunggulkan Nakmah Kozan yang memang telah membantunya itu. Wa'alafa kitaban dokhman halala fihi qasidatu Kozan al-mutawala. Dimulai dengan dia menulis kitab, Mahmud Syarif menulis buku yang menganalisis ya, puisi-puisinya Kozan itu yang panjang, diberi judul Mu'allaqatul Arus. Wada'ahu, dijuduli puisi itu Sauratu Kozan fi Mu'allaqatil Arus. Buku itu lalu dijudul itu revolusinya Kozan di dalam Mu'allaqah al-Arus. Wadafa'a fihi an Kozan bi kulli quwatin. Nah, Mahmud Syarif benar-benar membela atau membela, mempropagandakan Kozan, Nakmah Kozan itu ya, dengan segala kekuatan. Wahai jama'atatan minal udama al-akhwan. Sebaliknya dia melawan atau menyerang sastrawan-sastrawan lain. Artinya sastrawan yang tidak sependapat, tidak sepemikiran dengan Nakmah Kozan itu. Walam yaktafi bidzalikal kitab. Ya, tidak cukup dengan menulis kitab itu saja, Sauratul Kozan fi Mu'allaqatil Arus tadi. Bahkan nasyara Mahmud Syarif mempublikasikan maqalatin ukhra muta'addidah. Artikel-artikel lain yang beragam fi suhufil mahjar, di media masanya mahjar. Yumajjidu fiha Nakmah Kozan, yang mengunggulkan, mengangkat di dalam media-media itu Kozan, Nakmah Kozan, wa yurfi'uhu ila qummatis syairah al-azamah, kepada itu titik atau penghormatan, kepenyairan dan keagungan. Walakinnana, tetapi kita la nadri, tidak mengetahui madda'i, apa motivasi ila kulli dzalika, kepada masing-masing itu. Membuat buku spesial menganalisis tentang puisinya, terus nulis artikel yang bermacam-macam yang mengunggulkan Nakmah Kozan. Tetapi motivasinya apa itu la nadri. Walam takun fil maidan mu'arrakatan illa min janibin wahid. Dan tidak ada di dalam bidang perpusian itu ya, perselisihan, perang, bahkan bahasa ini, kecuali dari satu aspek saja. Ya, dalam hal ini aspek sastranya. Itu Nakmah Kozan yang dibesarkan oleh Mahmud Syarif. Wa'arifat atau wa'arafat al-Barazil kadzalika, Brazil juga mengenal adibain zawala mihnatal qalam muddah tawilah. Di samping itu, Brazil juga mengenal dua sastrawan yang memiliki bakat pena dalam waktu yang lama. Walakin lam yakun lahuma ay isrin fit tasjid alas. Tetapi kedua sastrawan ini tidak meninggalkan pengaruh dalam pembaharuan sastra Arab. Keduanya itu siapa? Khalil Sa'adah, yaitu sahibu Mu'jam Sa'adah. Dia pemilik atau penulis kamus atau ensiklopedia, Sa'adah namanya. Wa min tirazil kutab al-qudama. Khalil Sa'adah ini dianggap sebagai tiroz itu ya semacam monumen gitu ya, monumen penulis-penulis lama. Alladzina tahummuhum al-lughah qabla al-ma'ani. Penulis-penulis lama yang memfokuskan kepada bahasa sebelum munculnya Mu'jamul Ma'ani. Ensiklopedia itu kamus Ma'ani itu.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Rashid Atiyah alladzi tufiya ba'da umrin tawilin qadahu fi khidmatis sahafa, yang diberi usia panjang digunakan untuk mengabdi kepada persoalan-persoalan kejurnalistikan. Wasina'atul qalam bil mahjar, dan menulis di sastra mahjar. Walladzi yu'raf, dan yang diketahui juga, suhful adab al-kubra fil Brazil. Ada media-media yang terkenal di Brazil, yaitu seperti Al-Usbah, Wasyarku, Wal Marahil, yajidu fi a'dadiha asma katsira ukhra wa firatal intaj. Ada nama-nama lain yang wa firatul intaj, sempurna karyanya. Artinya nama-nama lain yang dengan karya-karya yang dibuatnya. Wa min abrazi hadil asma, nama-nama itu diantaranya Faris Dabaghi, Musa Al-Haddad, Wasami Azir, Nasir Syatila, Said Al-Yaziji, wa Wuhaib Auda, Yusuf Fakhuri, terus Asad Musa, Taufik Barbar, wa ghairihim, dan yang lainnya. Wal awwalu min haula, orang pertama di antara mereka itu, berarti di sini Faris Dabaghi itu, adibun ghazirul intaj bisuhuf, sastrawan yang gencar karyanya di media massa. Waqad hajara min baldatihi Hasbiyah, dia pindah dari negaranya Kaspia ilal Brazil, ke Brazil, ama alaf tis'umiyah wa tasi'ah, wa amila fi haqqi shahafah, dan dia bekerja di bidang jurnalistik dalam waktu yang lama. Wa amal bakun, selebihnya berarti Musa Haddad dan seterusnya sampai Taufik Barbar itu, fa innahum yaktubuna syi'ra wan nathra ma'an, mereka menulis puisi dan prosa bersama-sama. Jadi tidak hanya spesifik di puisi gitu aja. Wali aktsarihim fi syi'ri qasaid jamilah walakinna la na'rifu lahum syai'an minal athar al-matbu'a fi kutub. Lagi-lagi tersebut karyanya banyak ya dalam bidang puisi, tetapi la na'rifu lahum syai'an. Jadi tidak ada peninggalannya, tidak ada manuskripnya gitu yang tercetak dalam buku. Ya, ini alias ya tidak ada peninggalannya gitu karena tidak ada yang bisa diakses. Wa kana hunaka, nama lain at-tabib asy-syair George Sawaya. Ada seorang dokter yang sastrawan juga, yaitu George Sawaya. Siapa? Alladzi kana yumarisu tibba wasyi'ra ma'an. Dia bekerja sebagai dokter ya, sekaligus penyair gitu ya. Wa kadzalika al-adib George Asaf. Ada lagi George Asaf, alladzi hajara ilal Argentin ama 1903 wa amila fis sahafa al-arabiyah. Dia bekerja di media massa Arab. Wa kana yar'asu tahrir jaridatis salam. Dia menjadi pimret, pemimpin redaksi koran As-Salam fi Buenos Aires. Wa huwa katibun wa syairun. George Asaf ini ya penulis dan juga penyair. Wa ba'tu, selanjutnya falaisa haula kullu laisa haula kulli atib audaba ilmahjariyin asyimali wal janubi min ghairi a'dha'i ar-rabita qalama wal asbiyah wal usba al-andalusiyah walakinnana sarna al-iktifa bi abrasil udaba wa syu'ara. Selanjutnya, mereka para sastrawan Mahjar Utara dan Mahjar Selatan selain anggota Rabithah Qalamiyah atau Usbah Andalusiyah, bukan berarti tidak ada gitu ya penyair-penyair atau sastrawan-sastrawan Mahjar itu yang di luar bergabung dengan Rabithah Usbah itu, tetapi atharna al-iktifa bi abrazil udaba, tetapi kita dicukupkan dengan nama sastrawan-sastrawan dan penyair-penyair yang tadi disebutkan
di atas itu. Artinya lagi-lagi selain nama-nama ini sebenarnya masih banyak. Waliman yasha al-mazid, siapa yang menginginkan lebih, maksudnya pengen lebih mengetahui nama-nama lain di samping yang di luar yang disebutkan di sini, ayyauda ila suhufil adab al-mukhtalifahuna, agar kembali kepada media-media masa sastra yang bermacam-macam. Jadi lacak lagi ke itu koran, ke majalah yang terbit di Brazil, di mana tadi, Buenos Aires misalnya, di kota-kota tertentu itu, liyara fiha al-mazid minal aqlam allati la tafta'u tuktabu syi'ran wa nasran, untuk mengetahui lebih tentang karya-karya aklamnya, tulisan-tulisan, karya-karya yang ada yang ditulis baik itu berupa syi'ran wa nasran, berupa puisi maupun prosa. Ya, nah, ini kalau mau bikin skripsi ini peluang ya, ngelacak as-sa'ih, ngelacak al-marahil, ngelacak apalagi tadi nama koran-koran yang muncul tadi loh, yang diterbitkan oleh sastrawan-sastrawan mahjar itu. Baik, saya kira gitu untuk udaba akharun, sastrawan-sastrawan lain di mahjar. Monggo silakan yang mau komentar. Print screen dulu. Silakan yang mau komentar. Saya ingin bertanya, Pak. Monggo. Silakan. Bagaimana tanggapan orang Brazil asli terhadap karya-karya para penyair Arab tersebut? Ya, secara spesifik tidak ada. Artinya ya jalan-jalan begitu aja. Orang Brazil, orang mana lagi tadi, Argentina itu ya, mereka ya relatif menerima mereka. Maka kita lihat salah satu bukti penerimaan kan, ada nama-nama yang itu sebenarnya kan campuran ya, campuran bule sama Arab. Ada George, ada apalagi tadi, McRazel misalnya. Itu. Yang kedua, sebelum ada, masih ingat kemarin ya, sebelum ada kebijakan bahwa media massa di Brazil, masih ingat tahu kemarin, harus menggunakan bahasa nasional. Bahasa nasional Brasil berarti kan bahasa Spanyol ya. Nah itu tidak ada masalah. Artinya penerbitan-penerbitan yang berbahasa Arab pun itu tetap jalan. Tuh. Sikap yang ketiga ini yang ya mungkin relatif sudah agak maju pendidikannya. Ada yang menulis karyanya tadi pakai bahasa Inggris, yang itu relatif ya mungkin dia tidak pakai Spanyol tapi bahasa Inggris, jadi mungkin relatif lebih diterima, lebih luas gitu ya. Kira-kira. Belum, nggak tahu, saya belum menemukan ya yang nulis karyanya misalnya pakai bahasa Spanyol alias pakai bahasa yang dilegalkan atau direkomendasikan oleh pemerintah Brazil saat itu. Tetapi yang tercatat, terdokumentasikan itu ya mereka tetap dengan menggunakan bahasa Arab. Gitu, Mbak Nailul. Ya, Pak, terima kasih. Tuh, maka asik itu kalau mau ngelacak, coba lihat as-sahil, lihat apa tadi? As-saih ya, al-marahil. Ada al-marahil, ada as-saih, ada al-bayan misalnya kan. Nah, majalah-majalah koran-koran yang terbit saat itu. Nah, itu sekaligus sebenarnya melihat, kalau tadi disebutkan yang punya siapa ya, karya dua bersaudara tadi, siapa, Asaf siapa satu ya,
yang dianggap tidak memiliki kontribusi, dianggap ya, karena tidak ada tajdid di situ, karena dia merepresentasikan al-udaba, al-qudama, alias merepresentasikan orang jadul tadi, misalnya. Itu menarik sebenarnya kalau mau dilihat. Monggo yang lain. Ada tidak kira-kira? Ada tidak? Ini kelas. Oh. Kelas. Kelas A. Kuis kelima. Sudah keluar hasilnya. Skor tertinggi ini berapa? 60. Nggak usah ditampilkan ya hasil kuisnya. Ini menurut perasaan saya, tapi kan bukan menurut data ya. Saya nggak ingat. Menurut perasaan saya ini tidak lebih baik dari yang kemarin. Kemarin ada yang 80. Nah, ini tertinggi 60. Oke. Ya, monggo, ada? Oke, kalau tidak ada, ya tak tutup. Karena materinya sudah habis dan ya mudah-mudahan teman-teman punya koleksi tambahan nama-nama penyair-penyair mahjar gitu ya. Tidak hanya Gibran kalau Gibran atau Mikhail Nuaimah gitu. Ada nama-nama lain yang ya entah banyak entah sedikit itu dicatat berkontribusi terhadap perkembangan sastra Arab modern. Baik, saya kira begitu. Nanti untuk mahjar masih ada satu sub lagi, nanti spesifik tentang karakteristik sastra mahjar. Tentu secara umum, yang utara seperti apa, yang selatan seperti apa. Oke ya, bisa kita akhiri. Monggo ditutup dengan baca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini yang di kampus berapa orang? Adakah yang di kampus? Tidak ada, Pak. Siapa? Mas Adit di kampus? Ya, Pak. Enggak kayaknya itu. Tidak ada. Ya.